Saya merasa seperti ada yang beda dari diri saya. Saya tidak tahu merasakan itu salah atau tidak. Saya sering menggunakan baju perempuan. Saya sering menggendong boneka tanpa saya sadarin, dan itu saya lakukan dengan senang, dengan tidak ada keterpaksaan. Nama saya Tika. Saya dibesarkan di keluarga yang sederhana, di perkampungan. Kemudian saya beraktivitas dengan teman-teman saya tanpa ada masalah. Waktu saya ingin bermain, saya tidak bisa mengimbangin permainan mereka. Selalu saya tersisih. Akhirnya saya dengan sendiri saya mundur. Tetapi kalau saya bermain dengan perempuan, saya merasa ada kenyamanan pada saat itu. Saya merasa enjoy dan saya dibutuhkan oleh teman-teman perempuan. Sampai saya menginjak SMP, di sana saya mulai merasakan tertarik sama laki-laki. Ngelihat dia itu kayak sesuatu yang istimewa, tetapi hanya saya bisa pendam. Puncaknya dengan guru olahraga saya waktu itu. Gaya rambut kalau zaman dulu itu kan kalau yang perempuan bikin jambul yang tinggi-tinggi. Pada saat itu saya meniru. Guru saya mungkin melihat, ini kok anak murid saya, dia laki-laki, tetapi kok kemayu. Rambut saya diacak-acak sama guru saya, itu dilihat sama teman-teman satu kelas saya. Saya cuma diam waktu itu. Besoknya saya lakukan lagi, saya ulang lagi. Akhirnya guru saya mungkin ngelihat penampilan saya seperti itu, dia manggillah orang tua saya waktu itu. Di rumah pun setelah kejadian itu, ibu saya marah, kamu mau jadi perempuan katanya itu. Kalau kamu jadi perempuan udah katanya itu, kamu pakai baju kakak kamu. Di saat itu saya terdiam, ya ampun berarti saya salah dong. Saya berjalan waktu, pas tamat SMA saya kuliah. Setelah saya tamat kuliah, saya coba pindah keluar kota dengan tujuan saya cuma satu, untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi dengan kenyataan tidak semudah itu ya untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Terus gimana saya mau hidup sedangkan saya di sini merantau? Akhirnya waktu itu ada teman saya, udah Tika kamu tinggal tempat saya aja. Nanti kita pergi ke tempat perkumpulan kita. Seneng gak seneng di hati, namanya dapat duit ya. Alhamdulillah besok tuh makan. Udah dandan, udah cantik, udah datang. Oh di sini ya Kak, iya enak loh Tika. Yaudah kamu boleh cari duit mau gimana. Tapi pas udah jalannya capek juga. Tiap malam keluar security ini. Akhirnya waktu itu saya coba melamar di suatu perusahaan. Karena saya lihat di lowongan masuk kriteria saya. Nah pas saya waktu itu di interview, si yang interview itu dia tanpa sadar ataupun mungkin sadar, kok gaya kamu kayak banci ya. Saya cuman, ya gaya saya seperti ini Bu, mohon maaf saya gitu. Itu saya sangat kaget. Pada saat itu saya mulai merasakan bahwa orang yang seperti saya ini sangat sulit sekali untuk bisa diterima di suatu pekerjaan. Setelah berjalannya, saya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang saya. Mas sore, dengan Tika di sini, ada yang bisa dibantu? Itu teman-teman satu kerjaan saya sering membuli secara halus. Waktu ada tsunami Aceh, ada perwakilan untuk dikirim ke sana. Pas sudah giliran saya, teman saya ngadu ke koordinator saya. Dia bilang, Pak nanti di sana dia nyusahin. Tahu sendiri Bapak kan ngelihat dia seperti itu. Nanti dia di sana tidak bisa apa-apa. Nanti dia di sana malah nyusahin kita. Dan Bapak itu dengan omongannya seperti itu percaya. Saya bilang, Pak mohon maaf ya, saya tidak pernah merasa diri saya tersudutin, diri saya dikucilkan dengan teman-teman saya. Ini bukan masalah kantor, tapi ini masalah pribadi. Mereka merasa ketakutan dengan keberadaan saya.
Setelah kejadian itu, saya mengambil keputusan kerja di malam hari aja deh. Karena saya menghindarin keramaian, omong-omong yang tidak enak dari saya. Koordinator aku nyamperin aku, mau ada kunjungan nih dari orang pusat katanya itu. Kamu sembunyi dulu ya. Jadi aku langsung kabur, sembunyi, aku ngumpet. Transgender itu gampangan, mereka menilainya begitu. Kita berdiri depan pagar pintu kita aja orang ketawain. Emang kita badut? Mungkin penilaian mereka waria, hampir semua tuh waria seperti itu. Atau hampir semua transgender seperti itu. Padahal enggak. Masih banyak kok transgender yang baik. Maksudnya yang bermata pencarian yang normal, yang wajar. Pokoknya yang penting kita berbuat yang baik-baik aja. Kalau soal mereka mau nerima atau nggak nerima itu terserah mereka. Singkirkanlah perasaan menjelekkan seseorang dari penampilannya. Itu tidak ada sangkut pautnya dalam dunia kerja. Orang kerja menilai keahlian dia, kemampuan dia. Rangkullah kami. Anggaplah kami ini bagian dari kalian.